Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir pemrograman berorientasi objek dengan program penjualan buku online. Di sini saya sebagai Hasibuzul Faiz, NIM 1924 1010 2037. Dan saya Winar Gugur Rizky Ardana, NIM 1924 1010 2041. Oke, yang pertama kita akan jelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakang kenapa dibuatnya proyek ini yaitu di masa pandemi sekarang ini terdapat banyak pengaruh yang sangat berdampak negatif pada segala bentuk aspek kehidupan. UMKM yang terdampak ini dikarenakan pemberlakuan pembatasan sosial. Hal ini menyebabkan kegiatan jual beli tidak bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya. Oleh karena itu, kami mencoba membuat program yang dapat membantu dalam proses jual beli untuk membantu mengurangi permasalahan pada sektor UMKM di masa pandemi ini. Dalam pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan metode Object Oriented Programming. Kemudian untuk ruang lingkup dari proyek yang kita buat adalah program ini membahas tentang penjualan buku secara online. Jika kita ingin beli buku yang kita inginkan, hal yang pertama dilakukan adalah dengan mendaftarkan akun pembeli ke sistem. Dan jika sudah terdaftar, maka pembeli dapat melakukan pembelian buku. Untuk yang sudah mendaftar tadi, itu nanti kalau mau login lagi itu nggak usah memakai nggak usah untuk daftar lagi. Jadi pembeli lalu bisa menampilkan banyak buku dengan berbagai kategori dan harga yang diinginkan. Dalam program ini kita juga menambahkan admin untuk mengolah data buku yang akan dijual. Di admin tidak perlu mendaftar karena data admin sudah kita tambahkan username dan passwordnya. Admin bisa menambah stok buku, menambah judul buku, menambah kategori buku, dan menentukan harga buku. Dan juga program ini cocok untuk semua kalangan, yaitu kalangan yang memiliki ketertarikan dengan membaca buku ataupun ingin membeli buku. Program ini sangat cocok untuk siapa saja. Next. Gambaran umum sistem yang kita buat adalah yang pertama adalah sistem penjualan buku secara online. Kemudian yang kedua terdapat dua pelaku yaitu pembeli dan admin yang memiliki kemampuan masing-masing dalam aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, sistem terkoneksi dengan database MySQL atau PHP MyAdmin. Kemudian yang keempat, pembeli harus login untuk melakukan pembelian. Jika belum memiliki akun, maka harus daftar lebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu admin sudah terdaftar dalam database tanpa mendaftar. Jadi di admin itu kita udah menyiapkan username dan passwordnya dalam database. Jadi untuk admin nggak usah untuk mendaftar. Selanjutnya, bisnis proses model dan notasi. Di sini digambarkan alur program dari awal hingga akhir dengan menggunakan flowchart. Seperti yang dijelaskan tadi, kedua pelaku dalam program ini adalah admin dan pembeli. Yang pertama, siapapun di antara pembeli dan admin pasti melalui menu di mana dia akan mendaftar jika telah memiliki akun atau langsung login jika sudah memiliki akun. Nah, jika belum memiliki akun maka di sini akan bertanya true, dan jika true masuk ke menu pendaftaran. Nah, setelah memasukkan data pendaftaran maka datanya akan masuk ke dalam database customer. Nah, jika selesai melakukan pendaftaran maka langsung masuk ke menu login di user. Kenapa? Karena menu pendaftaran hanya dihubungkan untuk calon pembeli karena data admin sudah terdaftar langsung di database tanpa mendaftar. Nah, selanjutnya setelah login maka masuk ke menu dan selanjutnya akan memilih beberapa menu yang ada. Nah, ketika yang dipilih selain keluar, maka pasti salah satu dari 3 menu berikut. Yang pertama melihat daftar buku, melihat daftar buku berdasarkan kategori dan melihat daftar buku berdasarkan harga. Ujung dari ketiga menu ini adalah pembelian buku. Ketiga lanjutan dari proses ini adalah ke opsi di mana pembeli akan ditanyakan apa dia akan membeli buku atau tidak. Nah, jika membeli, maka pembeli akan memasukkan ID buku dan jumlah buku yang akan dibeli. Setiap kali penginputan ID dan jumlah akan langsung ditulis di database pembelian. Nah, database buku ini juga karena kita harus mengupdate stok yang telah berkurang karena sudah dibeli ini. Nah, setelah itu akan dapat opsi lagi apakah membeli lagi atau tidak. Nah, jika membeli lagi maka akan melakukan iterasi dan
kembali memasukkan ID dan jumlah buku. Kemudian jika tidak, maka langsung akan ditampilkan rekap pembayarannya. Kemudian di admin akan mengambil data dari database admin, seperti user juga mengambil data di database customer, lalu kemudian masuk ke menu admin. Nah, di sini sama seperti yang di user, ketika menu yang dipilih selain keluar, maka salah satu dari 4 menu di sini, yaitu mulai daftar pesanan, hapus stok buku, tambah jenis buku, dan tambah jumlah stok buku. Keempat menu ini nantinya akan menulis data di database buku ini. Nah, namun yang pertama ini dia akan mengambil data dari database pembelian karena daftar pesanan terdapat dalam database pembelian. Untuk hapus stok buku, dia menghapus stok dari database buku, tambah jenis buku, dia menulis jenis buku baru di database buku. Untuk jumlah stok, dia akan mengupdate jumlah stok di database buku. Yang pertama adalah objek diagram proses pembelian buku oleh pembeli. Di sini adalah urutan atau instance objek yang terlibat ketika si pembeli melakukan event pembelian buku. Yang pertama, run. Nah, di program kami terdapat objek run, di mana run ini adalah awal semua program dimulai. Yang kedua, pembuatan instance user. Misal di sini username si Ardar dan passwordnya QWERTY. Ketika si user membeli 3 buku, maka akan dibuat 3 instance objek yang berbeda, yaitu buku 1, buku 2, buku 3. Karena inputan hanya dari ID buku, maka identitas yang lain didapat dari database. Kemudian ketiga buku ini akan dicatat di database pembelian dengan menggunakan objek pembelian. Kemudian objek diagram ketika event penambahan data buku baru oleh admin. Yang pertama, run. Yang kedua, admin, di mana admin menginputkan username dan password. Jika si admin menambahkan buku baru, maka akan membuat instance objek masing-masing satu, yaitu buku 1 dan buku 2 dengan identitas buku yang diinputkan langsung oleh admin. Setelah itu akan masuk ke database buku. Kemudian objek diagram proses penambahan stok buku yang telah ada, di mana admin dapat menambah jumlah stok buku yang telah ada. Misal stok buku di sini yang diinputkan ada 10. Nah, nanti di database akan terupdate di mana stok buku yang awalnya berapa menjadi ditambahkan oleh 10. Seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya, program penjualan buku ini menggunakan metode Object Oriented Programming dan menggunakan domain database MySQL. Yang kedua, metode OOP memudahkan dalam pembuatan program ini dibanding sequential programming. Karena jika menggunakan sequential programming, maka akan sangat panjang kode yang dibuat karena terlalu banyak mengulang kode-kode yang sama. Kemudian penggunaan database memudahkan penyimpanan data. Nah, ini karena jika aplikasi kompleks, maka data yang digunakan akan berskala besar. Nah, penggunaan database sangat memudahkan ini. Kemudian running program. Di sini adalah kode yang kami buat. Kami menggunakan beberapa file di sini, di mana masing-masing file merepresentasikan satu atau beberapa kelas yang kami buat. Yang pertama adalah kelas person. Person ini merupakan parent dari kelas admin dan kelas user. Kemudian buku. Di sini adalah kelas buku, di mana ketika mengambil data dari database, maka identitasnya akan masuk dalam kelas buku ini. Kemudian database. Nah, kenapa kita membuat kelas database? Karena jika kita ingin menggunakan database yang berbeda, maka kita tinggal membuat objek database baru dengan identitas yang berbeda dengan host, user, password, dan lain-lain. Kemudian kelas pembelian. Kelas ini berisi kemampuan sistem untuk mencatat data tentang pembelian user di aplikasi ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah run. Nah, di sini adalah awal dari semua program dijalankan. Jadi semua file sebelumnya diimportkan semua ke sini. Selanjutnya adalah running program. Ini ada tampilan awal. Kita akan memilih menu-menu di mana jika kita belum memiliki akun, kita harus mendaftar. Jika sudah, kita akan memilih menu 1 atau 2 sebagai pembeli atau admin. Kita coba mendaftar. Inputkan nama. Nah, username di sini digunakan untuk login.
Setelah berhasil, maka langsung masuk ke menu login user. Kita gunakan username yang telah kita buat tadi. Nah, kita akan mengecek jika password salah, maka apa yang dilakukan oleh sistem. Karena kata sandi salah, maka output sistem menunjukkan bahwa kata sandi yang kita inputkan salah. Kita coba username yang salah. Nah, sesuai yang kita inputkan yang salah, maka output yang diberikan adalah username yang kita masukkan salah. Setelah berhasil akan muncul pesan selamat datang dengan mengambil nama dan email yang telah kita masukkan. Di sini terdapat beberapa menu yang dapat dilakukan oleh user. Yang pertama, kita coba lihat daftar semua buku. Di sini ada beberapa stok buku yang ada. Jika ingin membeli buku, maka kita tekan 1. Jika ingin kembali, kita input 2. Kemudian daftar buku berdasarkan kategori. Di sini kita masukkan kategori buku, misal romance. Akan muncul buku yang berkategori romance. Jika kita kembali, kita coba masukkan buku yang tidak ada, kategorinya yang tidak ada. Buku yang outputnya, buku yang kita cari tidak tersedia. Yang ketiga, berdasarkan harga ini kita masukkan rentang harga. Jadi kita menginputkan harga minimal dan harga maksimal. Misal 10.000, maksimal 100.000. Akan tertampil ketiga buku, di mana ini masuk ke dalam rentang yang kita inputkan. Nah, kita coba beli buku. Kita masukkan ID buku. Jika kita masukkan ID yang tidak ada di sini, nah, maka ada output sistem tidak memiliki buku yang kita inginkan. Kita coba membeli buku 9. Selanjutnya kita masukkan jumlah 10. Kita membeli lagi, jika iya kita tekan 1, masukkan ID buku lagi 11, jumlahnya 5. Jika tidak, kita pilih opsi 0. Nah, maka akan tertampil rekap data pembelian. Nah, kita sebagai user audit membeli buku 1 Pandai Coding dengan jumlah 10 dan buku Panda Spy jumlah 5. Tanggal saat ini 11 Januari 2021 dan jumlah yang harus dibayarkan adalah jumlah dari kedua buku yang telah kita beli. Nah, jika selesai kita tekan 1 untuk kembali. Nah, sebagai tambahan, kita akan mencoba membeli 1 buku lagi dengan mengecek apakah stok buku yang telah dibeli berkurang atau tidak. Kita coba lihat daftar, beli buku, ID 10. Nah, di sini stoknya 10. Coba kita beli 5. Kita telah membeli buku Pandai Coding 5. Seharusnya di database akan berkurang 5. Kita cek. Nah, di sini stok telah diperbarui karena kita telah membeli 5, maka stoknya dikurangi 5. Nah, untuk di admin sebelumnya kita harus masukkan username dan password. Nah, di username dan passwordnya itu kita udah mengasihkan insan objeknya di database yang kita buat. Nah, kita masukkan username, kemudian passwordnya. Nah, untuk di sini di menu admin ada 5, yaitu yang pertama lihat pesanan, kemudian hapus stok, tambah buku, tambah jumlah stok, dan keluar. Nah, untuk lihat pesanan kita bisa melihatnya dengan menginputkan nomor 1. Nah, itu adalah jumlah pesanan yang sudah dipesan selama sehari ini. Jadi tadi yang dipesan oleh pembeli itu ada Adit ini, yaitu Pandas, kemudian Adit dan juga Pandai Coding ini. Nah, kemudian untuk kembali kita tekan 1 lagi. Nah, di sini kita akan menghapus stok. Nah, sebelumnya kita harus mengecek database kita terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat database buku yaitu dengan stoknya. Oke, saya akan memilih yang kambing jantan yaitu dengan stok 5. Nah, di sini kita akan menghapus stok dari kambing jantan ini yang sebelumnya 5 menjadi 0. Oke. Sebelumnya kita masukkan ID dari kambing jantan terlebih dahulu 9. Kemudian
buku ID dengan 9 berhasil dihapus. Kita refresh. Nah, sudah hilang karena stok yang telah yang tadi sudah dihapus dijalankan kodenya yang tadi. Oke, kita kembali untuk tambah buku. Di tambah buku ini kita akan menambahkan judul buku terlebih dahulu. Jadi kita terserah mau menambahkan judul buku apa. Misalnya matematika. Nah, masukkan kategori bukunya pendidikan atau pelajaran. Kemudian kita masukkan harga bukunya. Kemudian masukkan penerbit buku. Dan masukkan jumlah stok yang ada di buku tersebut. Nah, jika sudah, kita cek kembali ke database-nya. Nah, sudah terinputkan yaitu ID buku 12 dengan nama buku matematika, kategori pelajaran, dan harganya 50.000, stoknya 20. Kemudian kita tambah jumlah stok. Tadi jumlah stok dari matematika tersendiri adalah 20, maka kita akan tambahkan jumlah stok dari matematika tersebut. Yang pertama kita masukkan ID buku yang akan ditambahkan stoknya. Nah, di situ tertera yaitu stoknya 20, masukkan jumlah yang akan ditambahkan. Semisal 100. Maka akan tertambah sejumlah 120. Dan akan ada output stok buku matematika berhasil ditambahkan. Nah, 120 dari jumlah yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian bagaimana kalau kita memilih nomor 6, menginputkan angka 6, maka yang terjadi adalah muncul output maaf pilihan Anda tidak dikenali. Kemudian sudah jelas, maka kita bisa keluar. Oke, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Jadi apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.